Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Kijo Trenos Channel. Pemirsa, alhamdulillah selamat pagi. Selamat berlibur. Yang tentu bagi kawan-kawan yang hari ini tidak ada agenda untuk aktivitas pekerjaan ya. Tapi mungkin bagi teman-teman yang kebetulan hari Ahad juga masih tetap ada pekerjaan ya, selamat bekerja. Mudah-mudahan selama melaksanakan pekerjaan di hari Ahad ini tetap diberikan kemudahan, kelancaran, dan tentunya berkah untuk dirinya, dan bagi yang sudah berkeluarga tentu juga untuk keluarga tercinta. Oke, baik pemirsa, untuk kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan ya biasalah peran kita di lingkungan masyarakat. Kebetulan saya juga didapuk ya, ini didapuk sebagai ketua RT di lingkungan masing-masing di lingkungan saya, dan mungkin juga ada nih dari teman-teman yang sudah bergabung yang diberikan kepercayaan untuk menjadi Pak RT atau Pak RT yaitu adalah sebagai bukti pengabdian kita kepada lingkungan. Karena memang menurut saya selama ini ketika dipercaya oleh masyarakat lingkungan menjadi Pak RT ini benar-benar sebuah apa ya namanya amanah yang betul-betul kita bersentuhan langsung dengan warga masyarakat ya. Karena saya selama ini juga sebagai ASN ya, sebagai pegawai itu biasalah kita bekerja, tetapi ketika peran sosial, jadi kalau dalam bahasa akademik itu adalah kompetensi sosial, memang ya itu dada dari putu, memang peran masyarakat, peran kita di masyarakat itu ternyata betul-betul saya rasakan ketika menjadi Pak RT. Karena betul-betul kita kalau dapat keluhan itu itu cucu saya itu apa-apa itu iya oke sebentar ya, dadah. Itu kita langsung bisa kan macam-macam lah apa namanya itu kejadiannya ya. Jadi ada yang ya masalah keluarga, ada yang masalah pekerjaan ya. Kemudian kalau saat ini masih musim DB ya. Jadi ini tadi saya juga baru saja melaksanakan kegiatan bersih bersama dengan warga masyarakat. Kebetulan dari warga saya juga ada yang terkena ya dampak dari DB. Ada beberapa anggota warga kami yang terkena. Oleh sebab itu selain membersihkan lingkungan masing-masing, jadi saya menghimbau kepada warga saya untuk betul-betul masing-masing bertanggung jawab terhadap rumah dan lingkungannya masing-masing, terutama gerakan 3M ya, gerakan menguras, kemudian menutup, dan mengubur, itu pasti. Kemudian selain itu, ini tadi kita juga melakukan kegiatan bersama membersihkan lingkungan yang memang potensi untuk berkembangnya nyamuk apa ini, nyamuk DB. Apa Bu nyamuk DB ke jenenge? Lali. Aedes aegypti kalau nggak salah. Mohon maaf kalau saya salah sebut. Yang jelas itu nyamuk penyebab demam berdarah. Yang jelas
jenis nyamuk ini kan menurut informasi dari Dinas Kesehatan kan justru dia itu akan berkembang ini di air yang bersih, air yang jernih, sehingga ada gerakan itu jika ada omplong yang berisi air ya mungkin di lingkungan kita ada ini tempat apa namanya air untuk burung piaraan, ini juga harus hati-hati karena kita kadang-kadang nggak taunya ternyata bersarang di situ. Kemudian juga di apa itu talang ya, talang bahasa Indonesia nih talang ya. Yes, pokoknya itulah yang di ini di dak-dak yang di atas itu. Ini cucu saya ini ngarui terus. Kemudian juga di selain tidak, kemudian di ini pot tempat bunga ya, vas bunga yang pakai air itu juga harus diwaspadai, selalu diganti ya, semacam itu ya. Gerakan itu terus saya lakukan bersama warga ya, karena memang musimnya seperti ini ya, musimnya kayaknya musim seperti ini sangat cocok ya untuk pertumbuhan nyamuk Aedes aegypti itu apa itu namanya itu ya, yang jelas itu pembawa virus DB itu. Dan ya memang itu peran Pak RT. Betul-betul saya merasakan apa istilahnya hidup bermasyarakat gitu ya. Kalau insewu ya, kalau pejabat-pejabat yang di atas itu kan biasanya cuman asal perintah, tapi kan tidak, jarang melakukan sendiri gitu ya, cuman pokoknya bikin kebijakan, kemudian buat aturan gitu ya, buat regulasi. Terus nanti tinggal apa ya, melihat kembali apakah sudah dilaksanakan atau belum. Tapi kalau Pak RT ini benar-benar kita harus bersama-sama. Ada apa saja ya, ada apa saja, ada kegiatan apa saja. Ini betul-betul bersentuhan langsung dengan warga masyarakat. Sehingga yang namanya kompetensi sosial ini benar-benar diuji ketika kita ini sebagai Pak RT. Tidak sekedar kita ngomong gitu ya, tapi kita harus memang terjun langsung, memberi contoh ya. Itu. Terima kasih yang sudah bergabung, banyak sekali ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi ya kawan-kawan yang sudah bergabung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan aktivitas seperti biasa. Yang jelas saudaraku, kesehatan ini sangat mahal, betul. Kesehatan ini memang harus kita jaga ya, menjaga diri kita sendiri, kemudian keluarga, dan juga warga sekitar. Karena kalau kita sudah berupaya untuk membersihkan lingkungan sendiri, tapi kemudian lingkungan yang lain tidak melakukan, itu juga akhirnya juga berefek, berakses kepada kita juga. Sehingga memang harus kita bangun ya bersama. Sadar sehat ini, sadar kebersihan ya, harus kita bangun bersama. Itu. Oke, ini ada yang tulisannya apa nih? Dangu mboten dolen teng LPYP Pak, monggo pinara. Nggih. Insyaallah. Bu, dikabarke kok dangu tidak ke LPYP. Insyaallah. Kemudian namanya itu loh, namanya nggak jelas. Kelipan
kelipan dolar. Oh, kelipan dolar nggih, monggo. Pripun channel-e? Napa pun kathah dolare. Untuk saya ini kalau TikTok belum ya. Kalau TikTok memang tidak saya gunakan untuk apa istilahnya, mencari cuan, hanya untuk ya hiburan. Tapi insya Allah kalau di YouTube ya Mas, saya channelnya Ki Jodrono Channel, sama dengan di TikTok, cuman kalau di YouTube itu memang saya manfaatkan untuk cari cuan juga. Oke, kembali kepada topik pembicaraan pagi ini. Jadi bagaimana kita bisa berperan di dalam kehidupan bermasyarakat, kemudian bagaimana kita bersama-sama untuk membangun lingkungan kita, ya. Membangun di sini tidak diartikan membangun fisik ya, artinya kalau secara fisik kita biasanya hanya menjaga kebersihan ya dengan secara rutin, 1 bulan atau 2 bulan sekali kalau memang sangat dibutuhkan itu diadakan kerja bakti. Kemudian juga kita adakan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Ibu-ibu itu di lingkungan kami juga ada kegiatan senam. Nah, itu luar biasa itu. Jadi mereka juga bisa bertemu, berkumpul di hari libur, kemudian dalam rangka menjaga kesehatan, kebugaran, ya, melaksanakan kegiatan senam bersama. Ya, semacam itu saya kira bagus. Saya juga punya angan-angan ya sebenarnya, seperti di lingkungan kita yang terkecil ini, lingkungan pemerintahan terkecil di lingkungan RT ini, kalau bisa ya memang ada apa namanya kegiatan penguatan kerohanian ya. Ini juga penting juga ya. Yang mungkin selama ini baru ketika arisan itu biasanya kita ada ya sedikit lah sesuatu yang perlu kita sampaikan, misalkan tentang pentingnya kita menjaga persaudaraan, menjaga hubungan yang harmonis, terutama dengan tetangga-tetangga terdekat kita. Karena meskipun kita mungkin punya saudara banyak, tetapi kalau domisilinya tidak di sekitar rumah kita kan ya percuma kan, kita ya tetap menjalin hubungan baik itu tetap, cuman dengan tetangga sekitar ini saya kira yang paling penting ya, karena kalau ada apa-apa itu bukan saudara kita yang jauh-jauh itu, tapi adalah orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, itu biasa ketika ada arisan itu ya kita berikan tausiah singkat ya, untuk kemudian tetap istiqomah dalam menjalankan perintah agama ya, termasuk menjaga kebersihan itu kan sebagian dari iman kan ya, an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan itu juga sebagian dari iman, maka harus kita jagalah kebersihan lingkungan. Ini sangat-sangat penting agar lingkungan kita ini tetap sehat ya, lingkungan yang bersih, rapi ya, kemudian sehat. Kemudian juga ketika ada event-event seperti kemarin ya yang baru ramai itu kan pilkada misalkan. Nah, ini kita juga himbau kepada warga masyarakat, pilihan boleh beda ya, pilihan boleh beda karena itu adalah hak ya, tetapi meskipun kita berbeda dalam hal pilihan, jangan sampai itu menjadikan kita terjadi crash cerah yang saya yakinkan kepada warga masyarakat kan, kalau yang crash kita itu sebenarnya manfaatnya apa kan, tidak ada wong yang jadi bukan kita ini hanya sebagai warga negara yang baik gitu kan, untuk mensukseskan kegiatan itu.
Oke, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sayang, sayang aku. Sudah. Siapa ini ya? S dan S. Selamat pagi S dan S. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, ini tidak bisa mengundang untuk gabung. Kalau misalkan ingin diskusi aja lewat WA atau tulisan ya, chat. Monggo silahkan gitu. Saya lanjutkan. Jadi seperti itu pemirsa, kawan-kawanku semua. Pentingnya kita bermasyarakat. Dan pengalaman saya sekali lagi, memang ketika kita menjadi orang yang bisa merasakan betul ketika kita diberikan amanah itu adalah sebagai Pak RT. Betul sekali itu saya merasakan sendiri. Ketika saya dulu pernah sebagai kepala sekolah, sekarang sebagai pengawas, biasa-biasa aja. Artinya pekerjaan itu kan memang rutin kita lakukan, kemudian juga berdasarkan regulasi kan gitu ya. Tapi kalau yang pekerjaan atau amanah yang betul-betul kita ini ikut merasakan secara utuh gitu ya, itu ya di RT. Pak Lurah pun itu biasanya cuman lewat Pak Kasonnya gitu ya. Ya paling kalau ke terjun di masyarakat tuh pas kalau ada teman apa itu pernikahan gitu, ada mungkin kendurian gitu. Tapi kalau ketika ada kerja bakti itu tidak akan ikut di dalamnya. Kalau pas ada misalkan event-event apa ya yang langsung bersentuhan, misalkan ada bantuan BLT itu yang betul-betul langsung mengklirkan apa ini yang pantas menerima itu siapa, yang layak itu siapa, itu ya Pak RT itu yang paling paham. Kemudian ketika ada warganya yang sakit, ada warganya yang pernikahan itu ya, atau ada kegiatan apapun itu biasanya itu dari A sampai Z itu bisa terlibat. Ya, sehingga pesan saya setelah saya mengalami sendiri, saudara-saudaraku, jangan remehkan sebagai Pak RT. Betul itu, Pak RT itu perannya luar biasa. Ya, Pak RT itu perannya luar biasa. Makasih. Makasih dapat hadiah nomor 1. Wih, mantap. Jadi itu ya pemirsa, monggo mungkin ada yang ingin berpendapat ya. Sudah siapa? Sekali lagi terima kasih kawan-kawanku yang sudah bergabung di live TikTok saya hari ini. Selamat berlibur di hari Minggu, karena saya biasanya live ini ya di hari-hari libur. Kalau nggak hari libur ya susah, nggak ada waktu ya, karena ada pekerjaan yang memang harus saya kerjakan yang lebih fokus gitu ya. Ya, memang dengan adanya TikTok ini cukup membantu ketika saya punya unek-unek ya, punya pemikiran itu saya sampaikan lewat live. Tapi ya memang tujuan saya bukan apa-apa ya, khususnya menasihati diri saya sendiri, dan juga bila ada manfaatnya itu juga alhamdulillah untuk para pemirsa semuanya. Oke. Oi, blangkon ini blangkon khas Jogja. Kata kalau ini mentolnya besar nih. Kalau yang blangkon khas Solo itu belakangnya tadi tipis. Itu katanya juga ada maknanya katanya. Kalau yang mentol besar ini di depan kan rapi. Itu katanya
ya melambangkan falsafah ini. Jika kita berhadapan dengan orang, apapun hati kita, perasaan kita, bu seneng, bu aslinya itu tidak kita tampakkan, yang kita tampakkan adalah yang bagusnya. Tetap kita senyum, tetap kita merasa hormat kepada orang. Kalau ada sesuatu yang gerundel, simpen saja di belakang ini ya, ini udah mentol buri, tidak apa-apa gitu katanya gitu. Ya tapi tidak tahu juga. Tapi yang jelas ini belangkon apa ya, apa kesatria apa ya jenisnya, yang saya beli di Jogja ya, beli di Jogja. Nih. Karena dulu kebetulan sering ini ada kegiatan di Pacitan itu hari jadi Pacitan kan ya. Kemudian untuk pakai pakaian tradisional yang biasanya pakai, ada yang pakai sorjan. Nah, sorjan ada beskap. Nah, waktu itu saya beli satu paket itu yang beskap itu ya pemirsa. Tapi ya saya yakin para apa namanya orang-orang dulu ya, para winasis istilahnya, itu menciptakan pakaian itu ternyata juga penuh dengan makna. Makanya itulah budaya ya. Ini agak geser sedikit ya, tapi tetap masih terkait dengan kompetensi sosial. Jadi itulah budaya Pak pemirsa. Jadi kita kalau bicara budaya, saya punya keyakinan selama kita masih tetap ingat ya, adiluhung ya, budaya adiluhung poro sesepuh kita dulu, insya Allah kita tidak akan tercerabut dari akar kebangsaan kita selama kita tetap mengingat budaya kita. Tapi kalau kita sudah lupa akan budaya leluhur kita, justru kita banyak terkontaminasi dengan budaya-budaya asing. Nah ini ada khawatiran juga, lupa akan tanah tumpah darahnya, ya kan gitu ya. Jadi budaya itu termasuk hal yang ya tentunya apa ya, tinggal kita memaknainya ya. Kalau budaya itu budaya yang nggak baik ya, misalkan kok budaya kok judi lah, itu harus kita hindari. Tetapi kalau budaya seperti pakaian ini harus kita lestarikan ya. Intinya yang bagus ya, bagus. Kalau yang misalkan kalau wanita muslimah ya, kalau dulu misalnya pakai kemben karena belum mengenal yang baru, nah sekarang dikombinasi, tetap berkebaya tetapi auratnya ditutup ya, itu kan perkembangan namanya, perkembangan menuju ke yang lebih baik, itu tidak masalah ya. Berkembang tapi menuju yang lebih beradab, misalkan berkembang menjadi yang lebih bermoral, itu bagus ya. Jadi gitu pemirsa. Jadi saya tetap sering menggunakan blangkon, terus kalau nggak gitu pakai yang jogo karyan itu ya. Itu memang ada makna, ada maksud dari saya untuk bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Apakah kemudian misalkan ya saya seorang muslim, kemudian oh ya kalau gitu Ki Jodrono nggak mau pakai jubah, bukan begitu. Pakai jubah juga mau saya, tapi tidak harus kan yang pakai jubah, pakai ini juga boleh, pakai ini, pakai sorjan ya, yang penting kan menutup aurat ya. Dan saya bangga dengan itu ya. Ketika saya di tanah suci sana banyak menggunakan gamis ya, baju gamis itu, karena memang kebanyakan di sana pakai itu ya, kita menyesuaikan ya. Karena perlu diketahui juga loh oleh pemirsa bahwa kalau dulu kan kita beranggapan kalau sudah pakai gamis itu, pakai sorban itu pasti ulama itu di Indonesia. Kalau di sana di Arab tuh sopir taksi, sopir bis, kemudian tukang bangunan ya, yang
angon onta itu semua pakai baju itu dan bersorban. Itu bukan semua mereka itu alim ulama, bukan ya, karena pakaiannya seperti itu ya. Cuman ketika masuk di Indonesia itu wah, kalau sudah pakai apa istilahnya pakaian imamah itu mesti alim ulama, belum tentu Pak ya. Oke, begitu saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku semuanya, obrolan kita kali ini bersama saya Ki Jodrono. Yang pertama saya ulangi, saya ingin pemirsa tetap menjaga menjalin solidaritas atau rasa sosial kemasyarakatan, khususnya di lingkungan kita masing-masing. Karena kita hidup itu bersama dengan lingkungan. Kita ada apa-apa juga dengan lingkungan. Maka kita harus berbaik-baik dengan lingkungan. Kemudian yang kedua, ada suatu amanah yang menurut saya orang memandangnya kadang remeh ya, kadang bahkan opo kuwi Pak RT gitu ya. Tapi Masya Allah saudaraku, saya setelah mengalami sendiri dipercaya oleh lingkungan jadi Pak RT, Masya Allah, ini benar-benar pekerjaan yang betul-betul bersentuhan dengan lingkungan, betul-betul, dan itu kita merasa apa ya, betul-betul ikhlas gitu loh ya. Lain dengan kan kita kalau pekerjaan yang lain itu kadang pengen ini nanti naik pangkat, naik tunjangan, nah ya udah macam-macam itu. Tapi kalau di sini kan enggak, kita memang malah justru kita ini banyak bersama-sama warga ya, kalau ada sesuatu ya kita bersama-sama gitu, suka mikir apa-apa gitu. Oke, demikian, jadi hargailah amanah yang menurut orang banyak dianggap remeh tapi itu sangat bermanfaat, yaitu Pak RT. Karena Pak RT sekarang ada satu yang luar biasa perannya ketika ada surat-surat apa ya, surat usaha, surat macam-macam, kalau tidak baik di lingkungannya biasanya itu tidak dapat rekom dari Pak RT-nya gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ini siapa nih? Sebelum saya tutup ya, tak sapa dulu. Mbak Ulin, oke Mbak Ulin, makasih. Terus kelilipan dolar sampai ke iso nonton kopian dolare. Zaidan, Mas Zaidan, selamat pagi Mas Zaidan. Siapa lagi nih yang tadi kelewatan? Jempol. Gendis kusu. Oke, itu beberapa kawan tadi yang sempat bergabung. Terima kasih sekali lagi, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sukses, salam sehat, salam semangat, salam persatuan, salam persaudaraan. NKRI harga mati merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.